Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Efek Matriks dan CPM pada Perusahaan Gojek. Anggota kelompok Hidfirul Aziz Maulana Rohman dengan NIM 2001-143, Indah Dwi Cahya P dengan NIM 2021-267, Eli Dwi Lukireza dengan NIM 2021-270, dan Muhammad Andi Kurniawan dengan NIM 2021-731, dan Danur Maulana dengan NIM 2021-754. Analisis efek matrik dan CPM. Analisis efek matrik dan kompetitif profile matriks adalah dua hal dalam dunia bisnis yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya analisis ini berguna nantinya untuk menganalisis beberapa faktor eksternal seperti kekuatan bisnis, kelemahan, dan begitupun untuk menganalisis pasar dan pesaing. Studi kasus Gojek. Gojek merupakan pelopor nomor satu ojek online yang ada di Indonesia. Berdiri pada tahun 2009 dan didirikan oleh Nadiem Makarim. Sampai saat ini, Gojek terus mengembangkan sayap bisnis, tidak hanya melayani perihal Gojek saja, tetapi merambah ke sektor pengantaran barang dan juga makanan, dan masih ada beberapa hal yang lain. Selanjutnya saya serahkan kepada peserta selanjutnya. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah studi kasus Gojek jika melihat pada saat ini banyak pesaing yang bermunculan untuk menandingi Gojek, seperti Grab, Maxim, Shopee, dan lainnya. Pasti banyak ancaman yang terjadi jika jumlah pesaing semakin banyak. Analisis efek matrik dan CPM akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Analisis eksternal faktor evaluasi, yaitu EV untuk mengetahui peluang atau opportunity. Yang pertama, ada tingginya kesadaran masyarakat terhadap keinginan akan layanan transportasi yang jujur, aman, terjangkau, efektif, dan hemat biaya, yaitu dengan bobot 0,1258 dengan rating 4 yang menghasilkan skor 0,5032. Yang kedua yaitu sejumlah besar aplikasi terbaru telah membuat tugas Gojek menjadi lebih mudah dalam memberikan informasi mengenai layanan yang mereka tawarkan. Dengan bobot 0,0974 dengan rating 4 menghasilkan skor 0,3896. Yang ketiga yaitu regulasi disesuaikan dengan kebutuhan operasional ojek online yang mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan bobot 0,0825 dengan rating 3 dan menghasilkan skor 0,2475. Yang keempat yaitu ketika merchants yang bergabung dengan Gojek semakin bertambah, peluang untuk berkolaborasi dengan masyarakat secara luas juga semakin meningkat. Dengan bobot 0,1137 dengan rating 4 menghasilkan skor 0,4548. Dan yang terakhir yaitu komitmen pengemudi yang telah memperkuat posisi Gojek dengan bobot 0,0954 dengan rating 3 dengan menghasilkan skor 0,2862. Selanjutnya ada analisis eksternal faktor evaluation ancaman. Yang pertama yaitu sering terjadinya ancaman bahkan penyerangan secara fisik atau variabel terhadap driver Gojek oleh penyedia jasa transportasi konvensional seperti angkutan kota, taksi, ojek pangkalan,
dengan bobot 0,0874 dengan rating 3 menghasilkan skor 0,2622. Kemudian ada makin kritisnya konsumen Gojek atas layanan yang diberikan penyedia jasa transportasi online dengan bobot 0,1931, rating 4, mendapatkan skor 0,7724. Kemudian masih ada masyarakat yang belum bisa menggunakan smartphone dengan bobot 0,0823, rating 4, skor 0,3292. Selanjutnya, sering terjadinya order fiktif yang merugikan mitra driver Gojek dengan bobot 0,1734, rating 3 dengan skor 0,5202. Sulit melayani customer saat layanan internet yang disediakan provider mengalami gangguan dengan bobot 0,1532, rating 2 dengan skor 0,3064. Yang terakhir ada zonasi yang diterapkan Dishub yang mewajibkan transportasi online dilarang beroperasi dengan bobot 0,1767, rating 3 dengan skor 0,5301. Kemudian kesimpulan dari analisis tersebut terlihat bahwa total skor tertimbang peluang dan ancaman PT Gojek adalah 4,6018, menunjukkan kemampuan Gojek dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman. Beberapa peluang utama yang dimiliki Gojek termasuk tingginya permintaan masyarakat akan layanan transportasi yang transparan, aman, murah, efisien, dan terjangkau dengan skor 0,5032. Selain itu, kehadiran banyak aplikasi baru juga membantu Gojek dalam menginformasikan layanan yang disediakan dengan skor 0,3896 untuk peluang ini. Sementara itu, ancaman utama yang dihadapi Gojek termasuk statusnya sebagai pelopor dalam industri ojek berbasis online yang membuatnya terus bersaing dengan pesaingnya dengan skor tertimbang 0,2622. Selain itu, ada ancaman dari peningkatan kritisnya kepuasan konsumen terhadap layanan penyedia transportasi online, serta masalah seringnya terjadi pesanan palsu yang merugikan mitra driver Gojek masing-masing dengan skor tertimbang sebesar 0,7724. Nah, selanjutnya di sini ada competitive profile matrix dari perusahaan Gojek. Sebenarnya di sini ada beberapa perusahaan yang menjadi pembanding dari Gojek ini, tetapi karena pada dasarnya kita merujuk pada satu perusahaan saja, yaitu Gojek, jadi eh, penilaian yang kami masukkan dalam PPT ini cuma hanya satu perusahaan saja. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel yang pertama ini ada beberapa poin yang menjadi penilaian. Yang pertama pangsa pasar, kekuatan finansial, ragam layanan, iklan, dan ekspansi global. Nah, yang pertama ini pangsa pasar, weight-nya dia perusahaan Gojek ini memperoleh skor sebesar 0,13 dengan rating 4 dengan total skor 0,52%. Dan yang kedua, kekuatan finansial ini, weight-nya dia mendapatkan 0,14 dengan rating 4 dan skor 0,56. Selanjutnya, ragam layanan mendapatkan weight 0,15 dengan rating 4 dan total skor 0,60. Kemudian di iklan hanya mendapatkan 0,1% dengan rating 4 dan skor 0,40. Selanjutnya di yang terakhir ini ada ekspansi global sebesar 0,08% dengan rating 4 dan skor 0,32. Dan total skor yang didapatkan oleh Gojek sebesar 2,40%. Sebenarnya di artikel yang kami rujuk ini ada 3 perusahaan yang menjadi kompetitor dari Gojek sendiri. Nah, di sini dari rujukan artikel yang kami tuju ada 2 pesaing yang dibandingkan oleh Gojek. Yang pertama Grab sama Maxim. Nah, adapun kesimpulan dari penilaian dari Competitive Profile Metric CPM dari Gojek sendiri adalah perusahaan Gojek memiliki rating yang cukup tinggi dalam analisis penilaian terhadap masyarakat. Bisa dilihat pada tabel di atas, rating yang didapat oleh Gojek lumayan bagus dengan mendapat rata-rata 4 poin dari 5.
Itu tandanya masyarakat lebih menyukai Gojek daripada pesaingnya. Yang dimaksud pesaing di sini adalah Grab sama Maxim. Perlu diketahui juga total dari penilaian dari yang sudah dibuat oleh penulis dari artikel ini adalah Grab itu mendapatkan skor total sebesar 2,04%, sedangkan Maxim jauh terpaut dari kedua kompetitornya yaitu cuma 0,75%. Nah, pada matriks profil kompetitor ini, Gojek menduduki posisi pertama dan unggul dalam semua bidang yang menjadi tolak ukur dari penilaian tersebut. Jika kurang jelas dari presentasi yang kelompok kami eh, jelaskan gitu, itu bisa dilihat di sumber yang sudah kelompok kami cantumkan pada slide ini di paling bawah. Next. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap semuanya bisa mendapat pengetahuan dari apa yang dari kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Ya, terima kasih. Harapan saya jika kelompok 8 ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.